Istilah penodaan agama, penistaan agama, dan ajaran sesat. Sebetulnya itu adalah istilah-istilah jadul yang terjadi pada abad sebelum lahirnya dunia teknologi dan tidak relevan dihembuskan di masa sekarang, akan tetapi bagi mereka yang suka dengan hal itu akan selalu digaungkan dan digemborkan. Dalam kasus Ponpes Al Zaitun, MUI atau Majelis Ulama Indonesia sangat melibatkan diri dengan alasan ranah agama. Dengan tidak sadar, MUI hanyalah masyarakat biasa yang tergabung dalam sebuah organisasi Islam, tidak lebih dari itu. Akan tetapi organisasi ini seolah punya hak mengatur hukum dalam pemerintahan secara diktator. Banyak ulama yang mengajarkan ajaran yang tidak masuk akal, tidak mengikuti zaman, dan menebar kebencian, suka mengkafir-kafirkan orang, akan tetapi MUI dan pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa. Sebaliknya, Panji Gumilang yang menghargai dan merangkul setiap umat beragama malah dicap penoda agama dan dilecehkan, disebut teroris, antek NII, dan lain-lain. Indonesia adalah negara hukum, tapi di era Presiden Jokowi ini tidak bisa menerobos hukum keadilan yang semestinya. Seorang kepala negara seharusnya turun tangan, jangan hanya ada di belakang layar karena ini menyangkut moral bangsa. Keputusan kepala negara yang rasional dan tegas sangat menentukan kondisi negara mau dibawa ke arah mana. Mahfud MD, Maruf Amin, dan Anwar Abbas adalah tiga serangkai yang menjadi nahkoda delik pidana yang dijatuhkan kepada Panji Gumilang. Dari mulai kasus pencucian uang, penodaan agama, dan korupsi dana BOS. Seharusnya sebagai Menko Polhukam, Wakil Presiden, dan MUI mereka bisa mengkoreksi ke dalam. Yang namanya pendapat dan ajaran tidak seenaknya dimasukkan penodaan agama. Beda orang, beda tingkat pendidikan, tingkat intelektual, serta pengalaman tentunya tidak akan sama dalam cara pandang. Dalam kasus pemeriksaan, pihak kepolisian mendatangkan sekitar 41 saksi dan 18 saksi ahli. Dari mulai ahli bahasa, ahli agama, ahli forensik, dan lain-lain. Sehingga Panji Gumilang dinyatakan sebagai tersangka. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah saksi dan ahli itu benar-benar ahli atau saksi dan ahli yang sengaja dipilih yang sealiran dengan mereka dan tergantung honor juga? Karena penegak hukum dari mulai polisi, jaksa, hakim, dan pelapor pun tidak semua jujur. Banyak KKN terjadi di lingkungan hukum, apalagi dibumbui dengan kepentingan personal atau politik. Dan kita tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi sebenarnya. Panji Gumilang adalah seorang pembelajar, seorang peneliti, seorang ulama, dan seorang pengusaha sukses. Orang yang berpendidikan dan berilmu tinggi, gemar membaca, sampai koran bekas, kertas, lusuh, tulisan usang pun dia baca. Tiap hari punya target waktu membaca, jika tidak salah buku yang dibaca pun sehari minimal 4 buku. Tentunya akan sangat jauh tingkat pengetahuan, wawasan, dan indeks berpikirnya jika dibandingkan dengan orang-orang biasa. Hanya kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Belum lagi pengalamannya telah terjun ke mancanegara, orangnya sangat cinta perdamaian, kebebasan berpikir, berkreasi, kebebasan mencari ilmu. Menurut para santri dan orang-orang Al Zaitun pun, cara berpikirnya Panji Gumilang melampaui cara berpikir orang pada umumnya. Maka tak heran Al Zaitun maju pesat dalam berbagai bidang, baik pendidikan maupun ekonominya. Dia pun seorang peneliti bidang pertanian sehingga menyandang gelar profesor, makanya pertanian, ladang, peternakan, kebun buah, sampai tanaman kayu yang dikembangkan di Al Zaitun sangat maju pesat. Bibit unggul yang berkualitas serta pengolahan pertanian pun kerjasama dengan negara maju seperti Jepang. Semua itu atas ide dan hasil penelitian langsung oleh Panji Gumilang. Al Zaitun telah membuka lapangan kerja sehingga mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Indonesia seharusnya bangga punya seorang yang seperti Panji Gumilang. Bukannya malah mencari kesalahannya semata tanpa melihat hasil kehebatannya. Mahfud MD, Maruf Amin, dan Anwar Abbas mereka adalah pengurus ekonomi syariah, tapi bukannya berkembang malah mengalami kemunduran. Bank syariah Islam pun banyak yang bangkrut, sangat jauh dengan ekonomi Al Zaitun. Seharusnya pemerintah belajar dan mencari tahu bagaimana Al Zaitun bisa sehebat itu, ini malah blokir aset dan mengandangkan Panji Gumilang. Indonesia mau maju, pegang teguh dasar negaramu, wahai bangsa Indonesia. Tuhanan yang Maha Esa, tanamkan Tuhan yang Maha Esa itu
menciptakan kita ala suratihi dalam bentuk Tuhan itu sendiri. Maka tidak boleh dicaci, mencaci manusia, mencaci Tuhan. Mengapa? Karena manusia ini diciptakan dalam bentuk Tuhan. Ala suratihi, dalam bentuknya. Tidak boleh dicaci, apalagi dibunuh. Siapapun, pangkat apapun, tidak boleh dibunuh semena-mena. Namanya belum yakin pada dasar negaranya. Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa menjadi adil dan beradab kalau ketuhanannya tidak dipegang teguh?